Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan penerapan mandatori B50 atau program bahan bakar nabati dari campuran 50% bahan bakar diesel berbasis minyak kelapa sawit dan 50% solar konvensional akan dimulai 1 Juli 2026 mendatang. Ya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program B50 akan dimulai pada awal semester 2 di tahun 2026. Pemerintah pun optimis pelaksanaan program B50 akan menghemat subsidi energi hingga 48 triliun rupiah sampai dengan akhir tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan penerapan mandatori B50 atau program bahan bakar nabati dari campuran 50% bahan bakar diesel berbasis minyak kelapa sawit dan 50% solar konvensional akan dimulai 1 Juli 2026 mendatang. Program B50 sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menuju kemandirian dan efisiensi energi. Airlangga menambahkan dalam jangka waktu 6 bulan penerapan B50 akan mampu menghemat subsidi hingga 48 triliun rupiah. Yang ketujuh, sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50. Ini mulai berlaku 1 Juli 2026. Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending. Dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter. Dan ini dalam 1 tahun, tentu ini dalam 6 bulan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya 48 triliun. Pemerintah juga optimistis implementasi program biodiesel B50 akan memberikan dampak positif berupa potensi surplus pada sektor solar seiring dengan operasional proyek kilang di Kalimantan Timur. Yang kedua, saya juga menyampaikan bahwa dengan implementasi B50, maka insya Allah di tahun ini kita akan mengalami surplus untuk solar kita. Jadi ini menjadi kabar baik begitu RDMP di Kalimantan Timur sudah kita operasikan. Pemerintah menyatakan penerapan program P50 akan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil yang selama ini masih mendominasi konsumsi nasional. Dengan kombinasi stok yang aman, inovasi kebijakan, dan percepatan transisi energi, Indonesia menunjukkan tidak hanya mampu bertahan di tengah ketidakpastian global, namun juga tetap melaju dengan arah yang jelas menuju kemandirian energi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilai kesiapan implementasi B50 di semester 2 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sabarudin, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit, kemudian juga ada Mas Sabra Telatov, Head of Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Sabar, apa kabar? Ya, iya Mas, kabar baik Mas. Oke, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Sabra, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Pras, selamat pagi. Ya, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Nah, ini menarik Mas Sabra. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu dari Anda ya, terkait dengan pelaksanaan program dari biodiesel sejak pertama kali diterapkan ya di B20 ya, tahun 2016 lalu. Apa yang bisa kita review sampai dengan saat ini? Iya Mas Pras, jadi harus kita akui memang implementasi biodiesel ini dalam perjalanannya menjadi kebijakan yang sangat strategis ya untuk kita bisa melakukan diversifikasi energi dengan mengandalkan ya tentunya supply pasokan dari dalam negeri. Nah, terlebih di tengah situasi yang kritis saat ini ya, di tengah harga minyak mentah dunia melonjak, tentu pilihan pemerintah untuk mempertimbangkan kenaikan campuran menjadi B50 itu dianggap memang terkesan rasional ya, karena dibandingkan kita harus mengimpor solar dengan harga yang melonjak, kemudian juga pasokannya terdisrupsi, mau tidak mau memang harus ada upaya mengurangi resiko tadi. Nah, cuma mungkin
pastinya ada berbagai resiko dan tantangan sendiri ya, khususnya terkait dengan bahan baku. Nah, kalau kita melihat memang dalam perjalanannya, sejak awal mula biodiesel ini diperkenalkan ya dulu produksi biodiesel di tahun 2014 misalnya, baru sekitar 4 juta kiloliter. Tapi kan semakin ke sini semakin meningkat, sampai 15 juta kiloliter dan bahkan kalau nanti ditingkatkan sampai B50 akan menjadi 19 juta kiloliter. Nah, itu semua kan punya konsekuensi adanya kebutuhan bahan baku dan juga nanti adanya implikasi terhadap baik itu petani, produsen swasta dan juga fiskal. Nanti kita mungkin urai satu persatu, Mas. Oke, Mas Sabra. Nah, Mas Sabra, dari sudut pandang pelaku usaha dari hulu sawitnya sendiri, bagaimana dengan kebijakan biodiesel ini? Ya, Mas, kami dari dulu sebenarnya tentunya mengingatkan pemerintah untuk pertama harus melakukan evaluasi dari kebijakan ini. Memang ini dari tahun 2015 sampai 2025 ini sekarang sudah B40. Kita tentunya mendukung pemerintah untuk implementasi dari program biodiesel ini, tetapi kita juga tidak menginginkan kebijakan ini dipaksakan dan itu ujung-ujungnya akan merugikan sektor hulu terutama di petani sawit ya. Karena kalau B50 itu diterapkan di Juli nanti, otomatis itu subsidi untuk program biodiesel itu akan meningkat. Pungutan ekspor itu kan sudah dinaikkan ya dari di awal Maret kemarin. Oke, Itu sekitar dari 10% menjadi 12,5%. Eh, Saat ini memang harga di tingkat petani sawit itu belum turun. Bahkan di beberapa daerah kita harga di TBS petani sawit itu sudah tembus di angka 4.000. oke. Tetapi ini juga didorong oleh kenaikan harga CPO. Harga CPO kita saat ini berkisar sekitar 16.000 per kilo ya. Oke. Itu ada kenaikan ada kenaikan sekitar 4 ribuan. Ya. Tapi ini baru terjadi. Mungkin ini salah satunya efek dari kondisi global saat ini. Tapi poinnya dari kebijakan ini dari sektor hulu kita di petani sawit itu tentunya mendukung pemerintah, tetapi pemerintah harus bisa melakukan evaluasi juga dari kebijakan ini karena hitung-hitungan kami sebenarnya dengan menaikkan tarif ekspor dari 10 menjadi 12,5 itu ada kerugian yang ditimbulkan, ada potongan harga yang akan diterima petani sekitar 800 sampai 900 rupiah per kilogramnya. Hmm. Dan ini akan pasti terjadi karena kebijakan menaikkan pungutan ekspor ini sudah terjadi dari 2015. Sekarang itu harga di tingkat petani untuk Malaysia misalnya kita membandingkan antara harga di Malaysia dengan Indonesia, Malaysia itu sudah sekitar 4 ribuan lebih dari ini ya dari 2 bulan lalu bahkan. Oke, oke. Nah, lantas kalau lihat momentumnya sendiri, Mas Abra, Anda melihat bagaimana begitu 1 Juli 2026 ini? Mengingat memang kondisi global, Anda sampaikan tadi daripada kita harus melakukan importasi begitu dengan harga minyak yang tengah melonjak saat ini begitu, seperti apa momentum saat ini? Ya tentu dari kacamata politik energi nasional ya, eee, kita sangat memahami ya, Oke, pemerintah ingin menaikkan B50 dalam waktu yang cepat ya di semester kedua karena khawatir ya, harga minyak yang tinggi tadi berkepanjangan dan bahkan jauh lebih buruk lagi. Nah memang ya ini di sisi lain menimbulkan tanda tanya karena kan sebetulnya wacana B50 ini awalnya ingin diberlakukan 1 Januari, tetapi kan diputuskan untuk ditunda. Nah, ketika ada dinamika terbaru, pemerintah memutuskan untuk dilanjutkan di 1 Juli nanti. Nah, tentu ini kan menunjukkan bahwa apakah dari sisi kesiapan, ya kesiapan teknis operasional itu memang betul-betul sudah bisa memadai gitu untuk bisa diimplementasikan sampai di 50 dan bagaimana mitigasinya ketika terjadi resiko-resiko tadi terhadap petani sawit, terhadap stok nasional, kemudian resikonya terhadap pangan juga. Jadi ya lagi-lagi tentu meskipun ini sangat dipahami tetapi harus rasional juga untuk melihat
apakah juga punya dampak negatif terhadap apa namanya kecukupan stok nasional karena nanti juga dikhawatirkan menimbulkan efek inflasi di sisi pangan gitu Mas. Jadi Hmm. saya pikir pemerintah harus basisnya berbasis kesiapan, bukan berbasis target politik gitu. Secara Oke. politik ini memang masuk akal, tapi kesiapan itu yang lebih penting untuk dijadikan dasar pertimbangan eksekusi kebijakan ini. Baik Mas Bra, kita akan lihat seperti apa kesiapan infrastruktur pasokannya sendiri untuk bisa mendukung B50. Di segmen berikutnya kita akan jeda sebentar, Pak Sabar dan juga Mas Sabra. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Market Review, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Sabra Talatov dari INDEF, kemudian juga ada Pak Sabarudin, Serikat Petani Kelapa Sawit. Nah ini dia, kalau bicara mengenai kesiapan infrastruktur pasokan bahan baku CPO-nya sendiri untuk bisa mendukung tadi B50 dari sisi ya petani sendiri kelapa sawit tadi Anda memang memberikan dukungan begitu, tapi ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Lantas bagaimana Anda melihat dari sisi kesiapan dari petani sawit apabila memang tadi untuk mendukung pasokan-pasokan biodiesel ini begitu Pak Sabar? Ya, memang pemerintah harusnya itu fokus di hulu. Di hulu itu dalam artian mendukung produktivitas yang tinggi di terutama di petani sawit selain di korporasi ya. Oke. Kalau petani sawit itu kan produksinya memang jadi isu dari dulu itu rendah dibandingkan perusahaan. Nah, kita sekarang punya momentum untuk melakukan produktivitas tinggi itu, menaikkan produksi petani melalui program peremajaan sawit rakyat. Nah, sayangnya ini juga menjadi ini banyak terkendala. Misalnya kalau kita lihat implementasi 2025 itu hanya 8% dari target 1.800 hektar yang ditargetkan oleh pemerintah dibandingkan di 2024 itu sekitar 50-an 40-an persen ya. Memang kendalanya di terutama di petani itu satu mungkin persyaratan. Ada beberapa persyaratan misalnya terkait dengan kawasan hutan itu masih menjadi problem di petani. Yang kedua juga dari sisi nilai dukungan yang diberikan oleh pemerintah, kita saat ini meminta pemerintah itu untuk kemudian menaikkan dukungan bantuan program peremajaan sawit rakyat dari 60 juta per hektar itu menjadi 90 juta karena Oke. salah satu keengganan petani untuk kemudian masuk di dalam program PSR itu biaya hidup selama melakukan peremajaan sawit itu tidak ada. Tidak ada dukungan dari pemerintah. Mungkin ini momentum pemerintah terus mendorong Iya. campuran biodiesel menjadi B50, tapi di satu sisi juga pemerintah harus memperbaiki di hulu, terutama melalui program peremajaan sawit rakyat. Ya. Kalau program peremajaan sawit rakyat ini sukses, sebenarnya 100 juta ton per tahun itu Indonesia bisa capai. Itu nggak Oke. ada masalah dengan produksi. Kalau ini Ya. betul-betul diseriusin ya dari Baik. pemerintah, didukung di Oke. smallholdernya, di petaninya. Ini menarik Pak Sabar dan juga Mas Sabar, lantas bagaimana Anda melihat dengan beberapa sisa waktu begitu sampai dengan Juli, kemudian meskipun kita tahu tantangan masih ada di sektor hulu begitu khususnya dari program-program replanting, peremajaan tanaman-tanaman sawit kita begitu, tapi kan program ini masih harus terus berjalan mengingat kondisi global juga yang tidak kita bisa hindari begitu sehingga ketergantungan dengan pasokan bahan bakar fosil pun juga harus kita kurangi nih Mas Sabra. Iya betul Mas Pras, memang pekerjaan rumah kita sepertinya untuk memperkuat produktivitas di hulu ini bisa penuhi dalam jangka menengah panjang, tidak mungkin dalam jangka pendek. Oke. Kita tahu bahwa dalam 5 tahun terakhir ya produksi CPO kita tuh relatif stagnan ya, hanya di kisaran 48 sampai 51 juta ton per tahun, dan dengan adanya tambahan campuran B40 ke B50 itu saja ada potensi kebutuhan tambahan CPO-nya itu naik dari sekitar 14,3 juta ton ke 17,9 juta ton, naik kurang lebih 25% kebutuhannya Mas. Jadi tentunya tadi punya implikasi terhadap potensi berkurangnya ekspor dan juga untuk bahan baku pangan. Nah kemudian PR yang kedua selain dari sisi hulu, saya pikir dari sisi teknis ini juga kan kita tahu bahwa untuk menaikkan campuran itu juga butuh eh, kesiapan dari sisi demand-nya gitu. Ya dari Oke. sisi transportasi ini artinya finalisasi hasil uji jalan kan juga
harus dilakukan untuk seluruh lintas modal dan juga mesin Iya. gitu. Secara teknis apakah ini juga bisa langsung berjalan dengan baik? Apakah nantinya akan tidak menimbulkan persoalan teknis? Itu kemudian juga dari sisi skema pembiayaan. Ya, ketika ini dinaikkan, apakah nanti ada potensi selisih antara HIP biodiesel dan juga harga solar konvensional itu meningkat. Nah, ketika nanti butuh pembiayaan yang lebih besar lagi, ya di tengah tadi ekspor yang kita khawatirkan akan mengalami penurunan, itu kan akan menjadi beban tambahan. Nah, beban tambahan ini siapa yang akan nanggung? Hmm. Nah, kita tahu BPDPKS juga kan eh, terus mengalami tekanan gitu untuk bisa menutup selisih tersebut. Nah, apakah nanti akan ditutup oleh APBN? Apakah akan ditanggung oleh industri? Tidak mungkin. Dan apakah pilihan terakhir Oke. ditransmisikan ke konsumen dengan menaikkan harga jual BBM biofuel itu? Nah, itu Hmm. menjadi pilihan-pilihan yang punya implikasi terhadap daya beli masyarakat juga, Mas Pras. Dan yang terakhir tentunya dari sisi supply chain ya, dari sisi logistik dan distribusinya juga, apakah dari sisi kilangnya kapasitasnya sudah siap, kemudian juga angkutannya, dan juga penerimaan dari masyarakat tadi terkait dengan komunikasi publik juga jangan sampai ini menimbulkan polemik baru, Mas, gitu, Ah, iya, iya. dalam tataran adopsi dari B50-nya tadi. Oke, tapi menurut Mas Abra sendiri kesiapan kita sudah sampai tahap yang mana nih untuk menuju 1 Juli mendatang? Iya, kalau pemerintah kan klaimnya dari sisi Pertamina, ya dari sisi kilang anggap sudah mempunyai kesiapan ya untuk bisa meningkatkan ke B50. Tapi kan itu saja tidak cukup gitu. Tadi Oke, dari sisi hulunya, kemudian dari sisi distribusi dan dari sisi penerimaan, akseptasinya dari masyarakat, dari konsumen itu juga jauh lebih penting, Mas. oke. Jadi ya lagi-lagi ini tidak bisa menjadi kebijakan sepihak yang diputuskan oleh pemerintah ansih gitu, juga Hmm, harus mendengar juga aspirasi dari industri, dari tentunya utamanya dari petani. Ya, oke. apalagi sekarang bukan hanya ada risikonya harga minyak mentah yang naik, tetapi juga ada risiko biaya produksi yang meningkat gitu, Mas, khususnya dari sisi pupuk. Nah, ini kan pemerintah barangkali belum mempertimbangkan juga nih Hmm, adanya potensi iya. kenaikan harga produksi di tingkat petani gitu. Betul, itu dia seperti yang sudah disampaikan Pak Sabar bahwa pupuk ini juga masih menjadi tantangan tersendiri ya Pak Sabar yang sudah disampaikan begitu. Sehingga ini harusnya juga menjadi concern dari pemerintah. Jadi pembenahan menyeluruh lah kalau bisa dikatakan begitu dari hulunya, kemudian di midstreamnya sampai dengan ke hilir. Sehingga program-program yang kaitannya dengan produktivitas sawit ataupun bahan-bahan nabati lainnya ini bisa sejalan lah ya dengan kesiapan dari infrastruktur. Dan yang paling penting tadi yang seperti Mas Abra sampaikan, demand-nya juga harus ada nih. Jangan sampai nanti dibuat ternyata demand-nya tidak sesuai dengan harapan begitu. Baik, Pak Sabar, kemudian Mas Abra, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Sabar, Mas Abra, terima kasih. Makasih Ya. Mas. Terima kasih, Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.